Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan media pembelajaran IPA kelas 4 SD dalam tugas TIK. Nah, di sini saya mengambil judul tentang memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Di mana standar kompetensinya yaitu memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dan fungsinya, dan menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya. Nah, saya rasa kita semua sudah mengetahui apa itu tumbuhan dan seperti apa tumbuhan. Nah, tumbuhan ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada daun, ada juga akar, ada juga buah dan biji, serta bunga dan batang. Nah, di batang ada bagian-bagiannya, ada namanya batang basah, dan juga ada batang berkayu, ada batang rumput, dan begitu juga dengan akar. Akar juga ada akar serabut, ada akar tunggang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur daun pada tumbuhan. Nah, apabila kamu memperhatikan pohon beringin, pohon jati, pohon pisang, atau pohon kelapa, maka akan tampak bagian yang berwarna hijau tersebut menempel, biasanya berbentuk tipis melebar. Bagian tumbuhan itu disebut daun. Warna hijau pada daun disebabkan karena adanya klorofil, di mana klorofil itu yaitu zat hijau daun. Namun, tidak semua jenis daun berwarna hijau. Misalnya, pada daun kaktus, daunnya berbentuk duri, kecil, dan tidak berwarna hijau. Nah, ini contoh gambar daun. Ada ini bagian tulang daun namanya, sedangkan ini helaian daun, dan ini tangkai daun. Selanjutnya, terdapat dua jenis daun berdasarkan jumlah helaian daun pada tangkai, yaitu ada namanya daun tunggal, yaitu tumbuhan memiliki daun tunggal jika pada sehelai tangkai daun hanya terdapat satu helai daun, misalnya pada daun pepaya dan pada daun mangga. Selanjutnya, daun majemuk. Tumbuhan yang memiliki daun majemuk jika pada sehelai tangkai daun terdapat beberapa daun yang disebut daun majemuk, misalnya pada daun belimbing. Selanjutnya itu bentuk daun. Ada beberapa bentuk daun yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tulang daun menyirip, di mana tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tahu kan sirip-sirip ikan? Nah, tulang daun menyirip dapat kita amati pada berbagai tumbuhan, misalnya pada tumbuhan jambu, nangka, alpukat, dan mangga. Selanjutnya ada namanya tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Lihat tak jari-jari tangannya, maka seperti itu tulang daun menjari. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, contohnya daun singkong, pepaya, dan jarak. Yang ketiga itu ada namanya tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Ujungnya terlihat menyatu, misalnya eceng gondok dan gandum. Selanjutnya, tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Nah, ini gambar daun. Ini gambar daun tulang menyirip. Lihat ini, kan menyirip dia. Sedangkan ini tulang daun menjari. Nah, seperti jari kan? Lihat ini menjari daunnya.
Selanjutnya yang ini tulang daun melengkung. Lihat, melengkung bentuknya. Kemudian yang ini tulang daun sejajar. Nampak kan dia sejajar daunnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kegunaan daun bagi tumbuhan. Daun mempunyai kegunaan sebagai tempat untuk membuat makanan. Daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat penguapan. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dilakukan daun pada kloroplas. Nah, kloroplas nama tempat pembuatan makanan. Kloroplas mengandung klorofil atau zat hijau daun yang mereaksikan terjadinya pembuatan makanan atau disebut juga dengan fotosintesis. Stomata pada daun berfungsi sebagai tempat masuknya udara pernapasan pada daun. Stomata juga berperan dalam penguapan. Penguapan pada tumbuhan bertujuan menguraikan kadar air di dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur batang pada tumbuhan. Perhatikan pohon kelapa yang tumbuh tinggi menjulang. Perhatikan pohon beringin yang rimbun berdiri kokoh. Apakah yang menyebabkan tumbuhan bisa berdiri kokoh dan tumbuh menjulang ya? Organ batanglah yang menyebabkan tumbuhan bisa berdiri tegak sekaligus sebagai penopang. Selanjutnya, jenis batang. Tumbuhan memiliki 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Masing-masing jenis batang tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, batang basah. Batang basah, tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya pada tumbuhan bayam. Kemudian selanjutnya ada batang berkayu. Tumbuhan yang batangnya berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini, batang menjadi besar. Nah, contohnya tumbuhan berkambium itu adalah pada pohon jambu, rambutan, dan mohani. Selanjutnya yaitu batang berumput. Tumbuhan yang batangnya rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contohnya pada tumbuhan padi dan rumput-rumputan. Nah, ini gambarnya. Ini batang basah, lihat pohonnya. Dan yang ini batang berkayu. Nah, lihat besar nih kambiumnya. Kemudian ini batang rumput yang berruas-ruas tadi. Selanjutnya, struktur akar pada tumbuhan. Tumbuhan bisa tegak karena salah satu peran akar. Akar pada tumbuhan terletak di dalam tanah. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada namanya rambut akar atau bulu akar dan ada tudung akar. Nah, rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan, sedangkan tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis akar. Menurut bentuknya, akar pada tumbuhan ada 2 jenis, yaitu akar serabut. Nah, di akar serabut ini terbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berbiji berkeping satu atau disebut dengan monokotil, misalnya pada jagung, padi, dan tebu. Yang kedua itu ada akar tunggang. Nah, akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Agar
akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua yang dikenal dengan dikotil, misalnya pada tumbuhan jeruk dan kacang-kacangan. Nah, ini gambar akar, contoh gambar akarnya ini disebut akar serabut. Lihat, akarnya seperti serabut banyak gitu, banyak cabangnya. Kemudian ini disebut akar tunggang, ada akar tunggang ini di tengah akar tunggang dan ini bagian-bagian dari akar tunggang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur bunga pada tumbuhan. Jika kamu berjalan di taman, kamu akan melihat aneka macam bunga berwarna-warni yang harum baunya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik, sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan bunga. Nah, apa sih struktur bunga itu? Ada namanya tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai. Kemudian yang kedua kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Kelopak bunga ini biasanya berwarna hijau. Selanjutnya yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. Nah, kegunaan bunga bagi tumbuhan. Mahkota bunga yang warnanya indah dapat menarik perhatian seseorang. Dapat menarik perhatian serangga. Misalnya kupu-kupu. Akibatnya, tanpa disengaja kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan merupakan awal terjadi perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, bunga berguna sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini contoh gambar struktur bunga. Nah, kita lihat ini kan sebatang pohon bunga. Ada akar, daun, batang, dan bunganya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini namanya tangkai bunga. Ini daun bunga. Ini karpolnya ya, daun karpol bunga. Selanjutnya ini ini namanya benang sari, ini namanya putik. Nah, kita perjelas dengan besar. Ini karpol tadi. Nah, di dalamnya ada namanya bakal biji yang akan jadi biji. Kemudian ini putik. Ini tangkai putik dan ini kepala putik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang buah dan biji. Pernahkah kamu merasakan buah apel? Ayo, siapa yang pernah merasakan buah apel? Atau buah mangga? Dan buah rambutan. Bagian yang enak rasanya tersebut merupakan daging buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, kita lihat apa saja sih, bagaimana sih bentuk struktur buah. Nah, buah tersusun atas tangkai kulit, daging, dan biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kulit merupakan lapisan paling luar dan berfungsi membungkus daging buah. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Biji biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Nah, ini lihat, ini gambar buahnya, ini bijinya, ini daging buah. Lihat. Nah, ini kulitnya paling luar ya, kulit. Ini tangkai buahnya ya. Nah, selanjutnya kegunaan buah dan biji bagi tumbuhan.
Buah merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Bagi tumbuhan sendiri, buah berguna melindungi bakal tumbuhan baru, yaitu berupa biji. Biji yang telah tua atau matang merupakan bakal tumbuhan baru. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, sekian paparan tentang pembelajaran IPA. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disimpan. Gimana dia?